Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah di sore kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan Al-Mandhumah Al-Baiquniyah dalam ilmu hadis untuk pemula. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang hadis sahih. Nah, sedikit kita review dulu, kita lihat kembali apa maksud dari hadis yang sahih. Dan hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil, yang sempurna dhabtnya, bersambung sanadnya, tanpa illat dan tanpa syadz. Tahu juga hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil, yang dhabt dari perawi semisalnya hingga akhir sanad tanpa ada illat maupun syadz. Sehingga terkumpul ya, 5 syarat suatu hadis bisa kita anggap sebagai hadis yang sahih. Yang pertama itu adalah adil, dhabt, ya, kemudian ittisal, bersambung sanad, kemudian tanpa illat dan tanpa syadz. Ini adalah 5 syarat dari hadis sahih. Yang masing-masing penjelasan dari kelima syarat ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian, nah ada beberapa catatan yang harus kita ketahui tentang hadis sahih. Yang pertama, ada istilah dari para ulama tentang hadis yang sahih atau hadisnya sahih dengan sanadnya yang sahih. Nah, hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi kelima syarat yang tadi kita sebutkan. Itu adalah hadis yang sahih. Adapun hadis yang sanadnya sahih, maka ini baru memenuhi 3 syarat. Yang pertama, adil, dhabt, dan ittisal. Jadi hanya dari sisi sanadnya saja. Dan kita belum melihat sanad yang lain. Jadi sanad ini, jadi maksudnya ketika ada hadis sahihul isnad, misalkan dalam perkataan seorang ulama, maka ini sanadnya sahih katanya. Kadang kan itu sanaduhu qawi atau sanadnya kuat, misalkan. Nah, hadis yang disebutkan oleh para ulama seperti itu, maka tidak bermaksudkan ulama yang mengatakannya bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Bisa saja hadis tersebut ternyata belum dicek perkara yang lainnya, sehingga belum kita katakan sebagai hadis yang sahih, karena baru mengecek keadilan perawinya, dhabtnya, dan ketersambungan sanadnya saja. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Ahmad ibn Salah mengatakan bahwa perkataan para ulama hadis tentang hadis yang sanadnya sahih atau sanadnya hasan, perkataan mereka ini lebih rendah derajatnya dibanding hadis yang sahih, hadis ini sahih atau hadis ini hasan. Karena bisa jadi mereka berkata ini hadis yang sahih, ternyata tidak sahih. Atau ini sanad hadisnya sahih tapi tidak sahih karena keberadaan syadz atau adanya illat, ya. Jadi ini ada dua hal istilah yang berbeda. Jadi penting bagi seorang yang membaca literatur-literatur lain, misalkan seperti sedang membaca syarah hadis atau sedang membaca suatu buku tafsir atau syuruhat fikih yang di situ ulamanya menyebutkan bahwa hadis ini sanadnya sahih. Nah, itu bahwa itu tidak memaksudkan ulama tersebut bahwa hadisnya itu hadis yang sahih, tapi dia baru mengecek sampai ittisalnya saja. Sedangkan yang bersangkutan, ulama bersangkutan belum mengecek seluruh jalur. Ya, belum mengecek seluruh jalur, belum ditakhrij. Ya, belum ditakhrij. Nah, itu penting untuk mengetahui biar kita tidak salah nukil. Ya, biar kita tidak salah nukil. Kemudian, nah, hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, ya, itu adalah yang bersambung, al-musnad. Ya, maksudnya adalah hadis yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Karena dalam Sahih Bukhari itu ada yang namanya mu'allaq. Hadis mu'allaq yang nanti kita akan jelaskan. Mu'allaq itu apa? Nah, hadis mu'allaq itu sederhananya adalah hadis yang memang dihapus sanadnya, langsung disebutkan saja misalkan beliau bersabda atau misalkan fulan berkata
Nah, itu adalah hadis mu'allaq yang ma'ruf kita temui sebenarnya ketika seorang penceramah mengatakan misalkan langsung, hadis Rasulullah SAW bersabda begini dan begitu. Nah, berarti itu pada hakikatnya hadisnya adalah hadis yang mu'allaq, hadis yang digantung. Jadi hadis yang memang langsung digantungkan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW tanpa menyebutkan sanadnya. Dan begitu juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sering menjadikan hadis-hadis sebagai judul bab atau tarjamah. Nah, dan beliau ketika menjadikan sebuah hadis sebagai judul bab dalam Sahihul Bukhari, maka bukan memaksudkan hadis tersebut sebagai hadis yang sahih dalam syarat beliau, karena syarat beliau ketat. Seperti sempat dibahas kemarin ditanya jawab, syaratnya adalah harus adanya pertemuan. Luqya, ya, ada pertemuan iqra di antara perawi dan perawi dan yakin bahwa itu sudah didengarkan oleh perawinya. Ini tidak termasuk ke dalam hadis sahih yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Nah, kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan Sahih Bukhari, tidak pernah membuka Sahih Bukhari, ya belum paham maksud dari ini. Tapi kalau nanti ketika antum ada waktunya membuka Sahih Bukhari, langsung mensahihkan setiap yang ada di situ, maka itu keliru. Karena hadis yang ada sanadnya bersambung sampai Rasulullah baru itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Yang nanti baru kita akan lihat ya, kenapa seperti itu. Nah, setelah itu keberadaan hadis sahih itu tidak terbatas hanya ada dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Melainkan banyak hadis sahih yang lain terdapat kitab-kitab hadis yang lain. Misalkan Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan Mustadrak Al-Hakim, serta semisalnya. Dan konsep pensahihan hadis itu di antara kekeliruan, ya, di antara kekeliruan yang masuk ke dalam pembelajar ilmu syar'i itu terkadang menganggap remeh, ya, menganggap remeh pensahihan dari ulama-ulama mutaqaddimin. Hanya karena misalkan ulama-ulama yang datang setelahnya menyatakan bahwa hadis Sahih Ibnu Khuzaimah itu tidak seluruhnya sahih, meskipun beliau judulkan namanya sahih. Benar, memang seperti itu. Tetapi tidak menjadikan kedudukan Sahih Ibnu Khuzaimah menjadi tidak dipakai sama sekali. Nah, ini kesalahan. Begitu juga Sahih Ibnu Hibban dan Mustadrak Al-Hakim. Tasahul katanya, terlalu bermudah-mudahan. Nah, ini kekeliruan ya, karena imam-imam ini mereka adalah imam dari ilmu hadis. Sehingga justru kita malah lebih senang ya ketika yang mensahihkannya adalah ulama kontemporer. Nah, ini keliru. Ini keliru. Jadi ini ditegur atau diingatkan kembali oleh Syekh Al-Muhaddis Abdullah As-Sa'ad. Dalam kitab beliau Kaifa Takunu Muhaddisan. Bagaimana Anda menjadi seorang muhaddis. Dan beliau di situ menjelaskan bahwa salah. Nah, keliru. Kita meninggalkan pensahihan oleh ulama-ulama mutaqaddimin dan berpegang pada pensahihan ulama mutaakhirin. Padahal justru ulama mutaqaddimin lebih dekat dan lebih kenal perawi-perawi itu dengan mata kepala mereka sendiri. Sedangkan kita yang di zaman kontemporer ini mungkin tidak pernah ketemu dengan perawi-perawi yang tertulis dalam kitab-kitab hadis. Sedangkan mereka seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, mereka mungkin sempat bertemu dengan perawi-perawi tersebut tentunya. Dan jarak mereka tidak jauh kehidupannya dengan perawi-perawi tersebut, sehingga hal ihwalnya lebih familiar pada mereka. Nah, itu adalah diantara kesalahan ya yang sistematis menurut saya tersebar di kalangan penuntut ilmu, sehingga seakan-akan jadi tidak percaya kalau yang mensahihkannya ulama mutaqaddimin. Mereka lebih senang kalau yang mensahihkannya Syekh Albani misalkan. Hanya karena mungkin uraian Syekh Albani lebih lengkap, iya benar. Tapi bukan berarti ulama-ulama terdahulu karena tidak menguraikan dengan lengkap, mereka tidak lebih tahu tentang perawi dibanding ulama kontemporer. Nah, ini keliru. Jadi kalau antum tidak dibawa ke suatu hadis kemudian disahihkan oleh ulama mutaqaddimin,
ya antum pegang saja, karena antum kepada pensohihannya Syekh Albani pun misalkan, itu antum taklid juga gitu. Kita taklid juga kepada pensohihan Syekh Albani. Kenapa kita tidak taklid kepada ulama yang lebih alim, ulama yang lebih dekat dengan rantai sanad? Kenapa kita harus memilih pensohihan kontemporer? Bukan kita merendahkan ulama kontemporer, tidak. Justru tadi ada kesalahan bahwa kita selalu malah mendahulukan pensohihan ulama kontemporer, meninggalkan misalkan penghukuman hadis dari Al-Imam Tirmidzi misalkan. Padahal Imam Tirmidzi itu mensohihkan dan menghasankan serta mendhaifkan hadis dalam kitab Sunan Tirmidzi oleh beliau sendiri. Nah, ini salah, keliru. Nah, itu penting, catatan penting. Ya. Dan praktek ini mengambil pensohihan ulama taqdimin, antum akan temui kalau antum pelajari Bulughul Maram. Sering sekali Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan pensohihan-pensohihan yang dibawakan oleh Ibnu Huzaimah, oleh Ibnu Hibban, oleh Al-Hakim. Dan beliau jarang sekali berkomentar mensohihkan oleh dirinya sendiri. Sesekali saja. Beliau berkomentar kadang bahwa dhaif, kata Al-Imam Ibnu Hajar. Tapi seringnya beliau wasahahu Al-Hakim, wasahahu Ibnu Hibban, wasahahu Ibnu Huzaimah. Menunjukkan bahwa beliau sangat mengagungkan ulama-ulama mutaqaddimin yang lebih berilmu dari beliau. Dan itu sekarang ya di zaman ini kita itu seakan-akan udah hilang ihtiram, penghormatan kepada ulama-ulama mutaqaddimin. Hanya karena kita kembali kepada slogan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ulama bukan dalil. Nah, ini adalah sebuah praktek yang kebablasan dalam perkara mengamalkan slogan tersebut. Sekarang kita lanjut di bahasan selanjutnya tentang hadis hasan. Wal hasanul ma'rufu turqan wa qadat rijaluhu laqad sahih istaharat. Jadi hadis hasan adalah jalan periwayatan terkenal tapi perawinya tidak seperti hadis sahih. Ya. Nah, ini dikoreksi oleh Syekh Abdul Settar. Jadi kalau antum buka syarahnya dari Syekh Ali Al-Halabi, ya, dan beliau membawakan koreksi-koreksi dari Syekh Abdul Settar. Di antaranya beliau mengkoreksi bait ini mengikuti pendapat jumhur, yaitu wal hasanul makhfifu dhab dan in ghadat rijaluhu lakas sahih istaharat. Jadi hadis hasan itu adalah yang ringan dhabatnya, serta para perawinya tidak seperti hadis sahih. Nah, hadis hasan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil, kurang sempurna dhabatnya dibanding hadis sahih, bersambung sanadnya tanpa ilat dan syadz. Jadi hadis hasan dan hadis sahih itu memiliki kesamaan dalam semua syaratnya, kecuali dalam dhabatnya saja. Nah, dhabatnya aja yang beda. Seperti yang sudah kita bahaskan bahwa dhabat adalah penjagaan terhadap hadis yang diriwayatkan. Ya, penjagaan terhadap hadis yang diriwayatkan. Jadi ada perbedaan sedikit. Ya, makhfif, dia lebih ringan dhabatnya. Jadi dia tidak terlalu baik dalam menjaga hadis yang dia riwayatkan gitu. Jadi kadang salah. Gitu. Sehingga dia lebih rendah statusnya dari perawi hadis sahih. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hadis hasan lidzatihi. Hadis hasan lidzatihi. Jadi secara zat atau secara status sanadnya itulah yang hasan. Gitu, karena dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri, karena sebab sanad itu sendiri. Nah, jadi hadis makbul itu berlevel-level. Hadis makbul yang diterima itu berlevel-level. Yang pertama adalah sahih lidzatihi, yang tadi kita bahas. Yang pertama yang memenuhi 5 syarat tadi. Ya, yang kuat dhabatnya. Kemudian ada yang namanya hasan lidzatihi. Yang tadi kita lihat, yang ringan dhabatnya. Nah, ketika ada hadis hasan lidzatihi bertemu dengan hadis hasan lidzatihi dalam suatu topik yang sama, gitu. Ya, dua sanad yang hasan, dua sanad yang perawinya ringan dhabatnya. Nah, karena mereka bertemu, maka mereka pun saling menguatkan. Berarti kita semakin yakin bahwa hadis ini sabat, hadis ini ada gitu, yakin. Sehingga ketika mereka bertemu, jadilah hadis sahih li ghairihi. Kenapa li ghairihi? Karena bukan karena sebab dirinya, karena sebab adanya jalur lain.
karena sebab ada jalur yang lain. Nah, jadi hasan li dzatihi dengan hasan li dzatihi yang mereka dalam satu topik yang sama, itu dua jalur yang sama, dua jalur dalam topik yang sama, maka muncullah hadis sahih li ghairihi. Padahal kalau masing-masing sanadnya itu sanad yang hasan. Kemudian, nah ketika ada dhaif, ya dhaif yang ghairu syadid, dhaif yang tidak terlalu parah, bertemu dengan dhaif yang semisal, ya bukan dhaif yang parah, maka mereka pun saling menguatkan dan menjadikan hadisnya hasan li ghairihi, ya. Ya. Hadis hasan li ghairihi. Dhaif ketemu dhaif dan hasan li ghairihi ini tentang qawaid ini nanti di mustalah hadis yang level lanjut antum akan belajar yang namanya syawahid, iktibar dan mutaba'at. Yang itu nanti akan digunakan untuk saling bagaimana kita teknik menguatkan satu hadis dengan hadis yang lain. Tidak dibahas di sini. Itu di mustalah hadis level selanjutnya. Nah, tingkatan perawi hasan, dan kemarin kita sudah lihat ada 6 tingkatan perawi makbul. Nah, di 3 selanjutnya itu level di tingkatan 4, 5 dan 6 itu inilah di sini levelnya derajat perawi yang hasan. Yang 4 ini disepakati. Ya, jadi yang levelnya jadi 4 yang kita berikan julukan sebagai soduk, la ba'sa bihi, laisa bihi ba'sa, maka derajatnya adalah hasan. Nah, ini derajatnya hasan. Ini juga pendapat yang dibawakan oleh Syekh Ahmad Syakir dan juga Syekh Mahmud Tohan dari ulama kontemporer. Inilah yang dianggap gitu. Yang kelima, mereka melemahkan biasanya, udah tidak menerima gitu biasanya. Tidak menerima hadis yang tingkatan kelima. Karena mereka adalah soduk sayul hifz yang mereka buruk hafalannya, kadang keliru, soduk yahin, dia sering keliru, ya lahu auham, yukhti salah, taghayyar bi akhirih. Nah, berupa hafalan ketika tua. Adapun yang 6, para ulama juga berbeda pendapat, tapi rata-rata jumhur menghukumi sebagai lemah. Ya, hadis yang makbul itu lemah biasanya dia, apalagi kalau dia bersendirian. Hadis dia bersendirian, tafarrud. Gitu. Tafarrud dia bersendirian, dan ini juga ada bahkan ada beberapa buku khusus ya, kitab khusus yang membahas tentang perawi-perawi makbul dalam Taqribut Tahdzib. Ya, ada beberapa bahasan khusus ya. Apakah mereka masuk ke dalam hadis perawi yang hasan atau tetap mereka lemah gitu? Perawi apa riwayatnya? Dan ini eh, banyak yang membahas tentang ini sendiri. Gitu. Apa hukuman, kenapa sih Ibnu Hajar Asqalani memasukkan orang-orang ini sebagai makbul? Apakah hadisnya diterima atau tidak? Terus secara umum hadisnya itu lemah kecuali ada yang mencocoki gitu. Jadi di sini yang biasanya di 6 inilah start kita kalau hadisnya lemah ketemu lemah gitu. Dhaif ketemu dhaif. Nah, nanti akan saling menguatkan. Salah satunya di yang tingkatan ke-6 ini. Kita lihat contoh hadisnya ya. Oh iya, tadi masuk dulu ke sini. Syekh Ahmad Syakir mengatakan bahwa perawi hadis hasan hanya sampai ke tingkatan keempat. Adapun 2 tingkatan berikutnya yaitu tidak termasuk. Tapi Syekh Dr. Abdul Aziz Asy-Syai, ya, waktu itu beliau sudah profesor, itu di Jamiatul Imam ya. Beliau dalam bukunya Al-Wadih Mustalahul Hadis mengatakan yang kelima juga bisa. Ya, tetap hasan lidzatihi. Namun ini kita harus bedakan katanya. Kalau dia bisa kita terbedakan mana hadis yang dia salah, mana yang benar. Nah, hadis yang benarnya inilah yang hasan, dan hadis yang yang salahnya ini yang dhaif. Jadi disortir dulu. Harus disortir dulu. Harus dicek gitu. Sehingga yang benarnya yang hasan, yang tidak benarnya ya dhaif. Nah, ini bisa ketahuan ya kalau kita melakukan jam'ut turuq. Dan juga kita mengumpulkan hadis-hadis miliknya, hadis-hadis perawi tersebut. Karena tiap perawi punya hadisnya gitu. Jadi setiap perawi itu akan punya hadisnya sendiri gitu. Jadi perawi ini tuh hanya meriwayatkan misalkan 50 hadis. Nah, kalau dia meriwayatkan hadis ke-51, 52, kemungkinan besar bukan riwayat dia.
bisa salah, atau mungkin hadisnya dipalsukan atas nama dia. Nah, jadi kalau nanti sudah bertemu dengan apa, ilmu takhrij, ya nanti kita biasanya juga akan belajar tentang beberapa puncak-puncak isnad gitu. Sanad itu biasanya ngumpulnya ke mana? Berkumpulnya itu ke mana? Itu salah satunya yang dibahas. Nah, contohnya itu adalah hadis tentang riwayat dari Tirmidzi dan beliau berkata hasan gharib. Nah, sungguhnya besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian. Sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa ridho, maka Allah ridho. Dan misalnya benci, maka Allah pun murka. Jadi bahkan Tirmidzi dan beliau berkata hasan gharib. Nah, kalau kita lihat dari perawinya, maka kita akan temukan bahwa semua perawinya ini di sini tahun hidupnya saling beririsan ya, dari perawi ke perawinya, sehingga semuanya mereka bertemu ada imkanul liqa, mereka mungkin untuk bertemu ya. Kemudian dari informasi periwayatannya pun mereka saling meriwayatkan dari satu sama lain. Nah, tetapi di bagian tingkatannya ada Sa'ad bin Sinan yang dia itu dihukumi oleh para ulama sebagai soduk. Dihukumi ulama di tingkatan keempat, soduk gitu. Nah, cukup dengan satu orang ya, soduk, meskipun sisanya itu adalah tingkatan perawi sahih, ya sikotun sabat, sikotun abid, itu di sini. Dan itu kan perawi sahih ya, nomor 2, tingkatan kedua. Nah, ada saja satu perawi yang soduk, maka hadisnya pun menjadi hasan. Ya, tidak harus semuanya soduk dulu, tapi kalaupun satu saja ada perawi hadis hasan, maka hadisnya pun menjadi hasan. Ya, meskipun sisanya perawi yang siqah. Meskipun sisanya adalah perawi yang siqah. Ya, jadi di sini hadis ini bersambung semua sanadnya karena setiap perawi mendengar perawi setelahnya. Semua perawinya siqah kecuali Sa'ad bin Sinan. Tidak ada ilat maupun syad, maka hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Seperti itu. Analisis sederhananya. Nah, hadis hasan ada perbedaan pemaknaan ya. Jadi hadis hasan ini eh, kalau nanti teman-teman masuk kepada mutakhosis ya, masuk ke dalam mutakhosis ilmu hadis, maka hadis hasan ini banyak sekali perbedaan pendapatnya. Karena Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala memunculkan istilah hadis hasan tetapi beliau tidak membawakan definisi yang jelas. Beliau membawakannya dalam ilal saghir milik beliau. Jadi ilal saghir itu adalah bagian terakhir dari Jami' Tirmidzi, dari Sunan Tirmidzi. Nah, ulama mutaqaddimin sebelum Imam At-Tirmidzi mengklasifikasikan hadis hanya dua, sahih dan dhaif. Kemudian dhaif ini mereka klasifikasi sebagai dhaif yang diamalkan dan dhaif yang tidak diamalkan. Gitu. Imam At-Tirmidzi membawakan 3 derajat hadis, sahih, hasan, dan dhaif. Nah, menurut Imam Tirmidzi dalam Ilal, gitu ya, jadi beliau membawakan definisi hasan versi beliau itu yang lebih dekat kepada hasan li ghairihi sebenarnya dalam Ilal itu. Sehingga inilah dhaif yang diamalkan oleh para ulama terdahulu itu adalah memang derajatnya hasan li ghairihi. Jadi secara bersendirian hadis-hadis itu dhaif. Tetapi ketika digabungkan maka yang menjadi hasan li ghairihi. Nah, karena Imam Tirmidzi hanya membawakan definisi untuk hasan li ghairihi. Nah, definisi hasan li dzatihi-nya ini menjadi perdebatan di antara para ulama. Sehingga barulah muncul definisi tadi yang kita bawakan itu yang menjadi definisi pilihan jumhur bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok antara hadis hasan dan sahih kecuali pada bobotnya saja yang ringan. Nah, tapi Imam Tirmidzi sendiri tidak membawakan definisi hadis hasan li dzatihi. Beliau justru membawakan hadis hasan li ghairihi, definisi dalam ilal. Nah, itulah yang disebutkan dengan dhaif yang diamalkan oleh para ulama terdahulu. Salah satunya.
Kemudian Imam Tirmidzi juga menambah iskal, nambah yang harus dijelaskan oleh para ulama setelah beliau. Beliau membawakan istilah hasan sahih. Nah, hadis hasan sahih. Nah, gimana kita eee, menjelaskan kok beliau menggabungkan 2 derajat hadis, hasan dan sahih dalam satu hadis. Maka datanglah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjelaskan bahwa apabila jalur hadisnya hanya satu, maka maksudnya adalah ada perbedaan pendapat tentang seorang perawi. Apakah dia termasuk perawi hadis sahih atau perawi hadis hasan. Nah, kalau jalurnya dua, maka maksudnya ya jalur satunya sahih, jalur satunya lagi hasan. Ya, ada lagi sebenarnya pendapat dari Ibnu Rajab ya, anak lupa, tentang penjelasan mengenai hadis, kenapa sih ada istilah hadis hasan sahih oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Namun definisi yang tadi yang sudah kita bawakan di awal, itulah definisi hadis hasan yang dipilih oleh ulama-ulama hadis, gitu. Dan kalau nanti teman-teman tertarik sampai untuk mendalami ilmu hadis, maka nanti di masalah hadis hasan ini banyak sekali perbedaan bagaimana mendefinisikan. Karena tadi alasannya Imam Tirmidzi tidak secara detail menjelaskan definisi hadis hasan. Sehingga para ulama selanjutnya pun menerka-nerka apa yang dimaksud oleh hadis hasan menurut Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, setelah kita membahas tadi ada hadis hasan, tadi ada hadis yang sahih sebelumnya di pertemuan yang lalu, maka sekarang kita baru ketemu dengan apa yang disebut sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif. Nah, apa itu hadis dhaif? Ya. Nah, kullu ma'an rutbatil husni qasur fa huwa dhaifu wa huwa akthamun kusur. Ya. Jadi hadis dhaif itu apa? Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terkumpul padanya syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Jadi kan tadi 5 syarat ya, adl, dhabat, ittisal, tidak ada illat, tidak ada syadz. Nah, ketika salah satunya tidak terpenuhi, maka dia pun berubah menjadi hadis dhaif, ya. Nah, definisi lainnya adalah hadis yang tidak sampai pada derajat hasan meski hilang salah satu saja dari syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi kalau misalnya dia tidak adil, ya sudah dhaif. Kalau dia tidak dhabat, ya jelas dia dhaif. Kalau dia tidak bersambung, maka dia dhaif. Kalau dia ada ilatnya, dhaif. Kalau ada syadznya, dia juga dhaif. Nah, dhaif ini banyak sekali jenis-jenisnya. Nanti kita akan lihat ya di pertemuan yang akan datang. Nah, tapi secara umum hadis dhaif itu hanya sebabnya ada 3. Yang pertama itu sanadnya terputus. Munqati. Ada sanadnya terputus. Nah, ini kita melihat dari sisi silsilah perawi. Perawinya saling bertemu enggak, mendengar satu sama lain atau tidak. Ini dari sisi silsilah perawinya. Kemudian ada cacat pada perawi. Nah, ini biasanya cacatnya itu 2. Dia tidak adil, maksudnya tidak adil, tidak bertakwa sehingga nanti dia tertuduh berbohong, atau dia adalah pemalsu hadis, gitu. Atau dia tidak dhabt, penjagaan hadisnya jelek. Sehingga hadisnya buruk gitu. Penjagaan hadisnya jelek. Entah bukunya, entah hafalannya buruk. Buruk banget pokoknya. Sehingga dia pun dianggap cacat. Ya, perawi ini cacat. Memiliki cacat dalam keadilannya atau kebobotannya. Sehingga ini kita bahas tentang perawi yang mardud. Bahasan kita di sini perawi-perawi yang tidak sampai kepada derajat perawi hasan dan perawi sahih. Jadi level 6 ke bawah. Bahasanya di situ. Ini adalah perawi yang cacat. Ini kita tidak terima. Ini sudah kita singgung ya, kalau kita sekarang diri kita menjadi perawi di zaman dahulu, sudah ditolak. Matruk kayaknya. Tinggalkan hadis-hadisnya. Nulis tidak, hafalan apalagi. Berbohong, kena. Perangainya buruk, khawarimul muru'ah, kena.
kena semua. Itu kalau kita memakai dobat atau mungkin standar ya mutaqaddimin. Kemudian, nah terdapat ilat. Seringnya terdapat ilat. Yang sudah kita bahas bahwa syadz itu adalah jenis ilat. Ya. Syadz itu adalah khusus. Ilat itu umum. Jadi syadz bagian dari ilat. Gitu. Secara umum itu adalah ilat. Cacat gitu. Dan bahasannya seperti kita bahas kemarin, dia ada pada perawi-perawi yang makbul. Ada pada perawi-perawi level 1 sampai level 5. Tingkat 1 sampai tingkat 5. Seringnya justru 1, 2, 3. Karena ilat itu cacat itu tadi terjadi ketika perawi sahih ini atau perawi yang diterima, perawi yang makbul itu berbuat kesalahan yang dia juga tidak sadar. Sehingga menjadikan kesulitan bagi ulama-ulama. Kenapa ada perbedaan hadis milik dia dibanding hadis yang lain. Yang sudah kita contohkan kemarin dengan bagaimana perbedaan kasus antara 5 warga teladan yang membawakan berita tentang 17 Agustus. Nah, contohnya seperti itu. Tapi ada juga ulama berpendapat cuma 2 katanya sebab utamanya. Karena kalau ada ilat berarti ada cacat. Sehingga yang ilat ini pun masuk ke dalam cacat perawi. Sehingga perawinya yang dibahas ada perawi mardud dan perawi makbul. Nah, itu tidak masalah. Soalnya itu cuma pengistilahan saja. Ya, jadi kalau yang seringnya yang para ulama cuma bilang kalau nggak putus ya cacat perawi. Cacat perawi ini ada yang cacat perawi mutlak, di perawi mardud dan perawi makbul. Gitu yang dibahas. Nah, hadis doif ini itu dari sisi kelemahannya ada doif goiru syadid, doif yang tidak terlalu parah, dan doif yang parah, doif yang syadid. Doifnya parah banget. Atau doif dan doif jiddan, dan lainnya. Yang sering dipakai. Doif dan doif jiddan. Jadi doif biasa dan doif sekali. Jadi ini hadis doif. Nah, hadis doif yang bisa menjadi hadis hasan tuh doif yang goiru syadid. Doif yang biasa-biasa saja. Dan ini juga doif-doif yang diamalkan oleh para ulama. Kemudian, nah ada dalam menyebutkan hadis doif itu para ulama biasanya menggunakan istilah sighah atau ungkapan taboif. Katanya diriwayatkan dari Nabi atau ruwiya, kalau bahasa Arabnya ruwiya. Ini begitu, ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seringnya begitu. Nah, kalau udah mengatakan begitu berarti si orang itu berpendapat bahwa hadisnya doif. Beda kalau mengatakannya, beda kalau dia mengatakan qala Nabi atau sallallahu alaihi wasallam bersabda gitu. Nah, atau maka dia menganggap hadisnya sahih atau hasan atau diriwayatkan, nah maka seringnya dia menganggap hadisnya dhaif. Ini adabnya seperti itu, ya. Tidak menggunakan sighah yang jazm bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Nah, pasti ketika kita bertemu dengan hadis dhaif, ada bahasan mengenai beramal dengan hadis dhaif. Beramal dengan hadis dhaif itu ada 3 pendapat secara umum. Yang pertama itu mengamalkan secara mutlak, ya. Ada kemudian menolak secara mutlak, kemudian ada pendapat mengamalkannya dalam fadhailul amal. Dan ini masing-masing ada ulamanya yang mengatakan, dan ulama yang mengamalkan hadis dhaif. Dan apa yang dimaksud dengan mengamalkan hadis dhaif itu? Nah, ini dulu konsepnya, bukan dhaif yang syadid, tapi dhaif yang ghairu syadid. Dhaif yang biasa-biasa saja. Dhaif yang dia kedhaifannya karena lemah, karena lupa misalkan perawi. Nah, dan juga biasanya itu ada digunakan kalau ada pendukung. Ada qarinah yang mendukung untuk mengamalkan hadis tersebut. Misal, memiliki hadis asal landasan dari hadis yang sahih. Itu satu. Jadi kalau dia hadis dhaifnya tidak berdiri sendiri. Gitu. Tidak berdiri sendiri. Jadi ada basisnya dulu dari hadis yang sahih. Nah, itu dimaksud dengan mengamalkannya. Harus ada basisnya dulu. Baik itu mengamalkan secara mutlak atau mengamalkannya dalam fadhil amal. Tapi yang tersebar, yang seringnya yang tersebar di kita itu hanya ditolak secara mutlak. Ini pendapatnya memang kalau tidak salah Imam Bukhari dan Ibnu Hibban, ya, mereka menolak. Imam Muslim juga tidak boleh. Imam Muslim ya, dan Ibnu Hibban.
Itu tidak boleh menolak secara mutlak, dan pelopornya di zaman kontemporer ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau tidak mau berdalil dengan hadis yang dhaif, apapun itu. Dan itulah yang tersebar di zaman di kita. Dan dianggap seakan-akan menjadi manhaj. Ahlus sunnah wal jamaah itu pasti tidak pernah berdalil dengan hadis dhaif. Tidak pernah beramal dengan hadis dhaif, hatta walau dalam fadhail amal. Dan pendapat pertama ini ditutup-tutupi, seakan-akan tidak pernah ada. Padahal mengamalkan hadis dhaif ini yang tadi dalam definisi bahwa dia tidak berdiri sendiri, yaitu ada asal dari hadis yang sahih. Ini ditutup-tutupi seakan-akan bukan manhaj Ahlus Sunnah. Sehingga banyaklah munculnya jadi celaan kepada ulama-ulama madhab yang mengamalkan hadis-hadis dhaif. Dicela. Padahal justru yang mempelopori mengamalkan hadis dhaif ini memang ulama-imam besar. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka mengamalkan hadis-hadis dhaif. Tapi tidak berdiri sendiri. Kalaupun berdiri sendiri, kalau syaratnya itu tidak didapatkan dalam bab tersebut hadis yang sahih. Dan itu syaratnya tadi tidak boleh hadis yang dhaif, yang syadid, dhaif yang karena sebab perawinya udah benar-benar parah. Enggak, tapi perawi lemah yang bukan karena kelemah yang sangat. Terutama kalau ada basisnya itu adalah hadis sahihnya gitu. Ada basisnya, ada pendukung. Ada kias yang mendukung atau ada Al-Qur'an yang mendukung. Maka mereka pun mengamalkan hadis dhaif tersebut. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh dalam Syarah Ushul Iman mengatakan bahwa ahli hadis berdalil dengan hadis dhaif dalam permasalahan fikih. Nah, inilah manhaj yang ma'ruf. Manhaj yang ma'ruf. Manhaj yang turun-temurun dari dulu. Baru dibantah nih sekarang-sekarang. Para imam seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama yang menulis dalam sunnah. Mereka yang menulis kitab-kitab hadis. Berdalil dengan hadis dhaif. Ya, pada sunnah. Oleh itu akan temukan dalam kitab contoh kitab Tauhid yang ditulis Syekh Muhammad At-Tamimi. Maka antum akan temukan kitab Tauhid ada hadis dhaif di situ. Antum buka Ushul Salasah, ada hadis dhaif di situ. Karena beliau berpendapat ini adalah manhajnya Pak Ahlus Sunnah, berdalil dengan hadis dhaif pada yang sudah ada asalnya. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ahli hadis tidak berdalil dengan hadis dhaif untuk menyanggah prinsip pokok. Jadi tidak untuk membantah hadis yang pokok, justru mereka menggunakannya untuk mendukung. Jadi udah ada basisnya dulu, udah ada asalnya dulu dalam hadis sahih atau Al-Qur'an. Kemudian mereka amalkan hadis dhaif dan menggunakannya dalam furu'-furu' syariat. Contoh yang paling jelas adalah ketika yang tidak mungkin bisa dibantah lagi bahwa manhaj ini adalah manhaj yang ma'ruf, manhaj yang diperhitungkan gitu, manhaj yang mu'tabar. Mengamalkan hadis dhaif itu adalah ketika kita berbicara tentang najis. Antum tidak ketemukan satupun hadis sahih mengenai najis. Dhaif semua. Yang berubah warnanya, baunya, rasanya itu semuanya dhaif, hadisnya enggak ada yang sahih. Tapi jadi ijma. Kenapa? Karena para ulama mengamalkan hadis dhaif tersebut. Para ulama mengamalkan hadis dhaif tersebut. Karena apa? Karena hadisnya udah ada hadis sahihnya yang mendasari itu. Ini sesungguhnya apa? Dalam hadisnya dikatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Itu adalah hadis sahihnya. Kemudian ada tambahan dhaifnya itulah illa taghayyaru launuhu aw rihu aw ta'muhu. Nah, jadi ada hadis dhaif lain yang mengatakan innal ma'u tahurun la yunajjisuhu syai' illa taghayyaru launuhu aw rihu aw ta'muhu. Oh, kama qala. Itu ada di Bulughul Maram. Nah, yang pertama, potongan pertama yang sahih, potongan keduanya dhaif, tapi diamalkan. Antum tidak bisa mengamalkan itu padahal hadis dhaif. Kalau antum mau menolak secara mutlak ya jangan. Tapi ketika itu antum akan kebingungan gimana membedakan air yang najis dan air yang tidak najis.
Nah, makanya tidak bisa kita tutup-tutupi. Ada manhaj ini gitu, ada dengan hadis dhaif. Seakan-akan dalam manhaj yang rusak. Padahal adalah manhaj yang ma'ruf. Antum tidak mau beramal, silahkan. Kita tidak memaksa antum untuk beramal dengan hadis dhaif, tapi tidak boleh menyalahkan para ulama yang mereka ingin berdalil dengan itu. Dan mereka punya basis yang kuat, dalil yang kuat. Seperti itu dalam masalah beramal dengan hadis dhaif. Dan tidak bisa jadikan celaan. Karena tadi ada kesalahan sistematis ya di zaman ini yang menjadikan suatu pendapat tertentu sebagai perwakilan manhaj dan menutup khilaf yang ada, padahal khilafnya muktabar gitu, dan ada yang merojihkan bolehnya mengamalkan hadis dhaif secara mutlak yang merupakan manhajnya para imam yang besar, kemudian ditutup-tutupi. Pokoknya harus ditolak secara mutlak. Nah, ini yang tidak benar. Antum mau berpendapat situ silahkan, tapi tidak boleh menutup-nutupi adanya yang berdalil dan adanya yang membolehkan itu. Karena itu adalah manhaj yang ma'ruf di Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjut. Nah, jadi pendapat tingkatan perawi yang ghairu sadid atau dhaif yang biasa. Nah, ini biasanya digunakan. Hadisnya mereka masih diterima. Itu hadis yang perawi yang seseorang yang diriwayatkan dari dia tapi tidak dimasukkan. Jadi statusnya mastur. Jadi kita belum tahu nih orang ini seperti apa. Ini mastur. Jadi banyak orang diriwayatkan, jadi banyak ahli hadis mengambil riwayat dari dia tapi dia tidak tahu, tidak diketahui siqah atau enggak. Nah, disebut mastur. Kemudian ada seseorang yang tidak ditemukan pemberi label siqah, tapi ditemukan dia didoifkan oleh para ulama. Tapi cuman sekitar doif, doif dah gitu aja. Nggak dijelaskan sampai dicela secara parah gitu, cuman dikatakan pulang doif. Maka dia derajatnya doif. Juga ada seorang yang dia majhul. Maksudnya majhul itu adalah yang tidak diketahui, yang hanya meriwayatkan dari orang ini tuh cuma satu atau dua orang aja, satu atau dua orang saja dari ahli hadis, sehingga disebut dengan majhul. Nah, itu yang disebut dengan majhul. Gitu. Dan siapakah orang-orang yang bisa memberikan label-label ini ya? Seseorang yang bisa memberikan label-label siqah, ya, label fulan majhul, fulan dhaif, adalah imam-imam besar. Bukan ecek-ecek. Jadi yang diterima perkataannya dalam menjuluki perawi-perawi lain, itu adalah imam-imam yang besar. Imam Ahmad, Imam Nasai, Yahya bin Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in, dan ulama-ulama lain. Jadi kalau dia sendiri tidak ditemukan, tidak masuk ke dalam level keimaman yang diterima perkataannya, maka dia tidak berhak untuk berkomentar tentang keadaan orang lain. Tidak berhak. Dan ini pun terjadi kekeliruan, kesalahan. Ya. Banyak orang yang tidak tahu diri sering berkomentar terhadap orang lain, padahal dia sendiri pun tidak jelas. Jangan ngaji dengan Ustadz Fulan majhul. Lah dia sendiri juga nggak pernah ketahuan belajar di mana. Kok sudah mau mengomentari Ustadz orang lain? Hanya karena nggak kenal. Kadang disebutlah majhul gitu. Atau kadang karena tidak satu komunitas pengajian. Nah, ini adalah manhaj yang rusak, nggak ada ya dari dulu pun yang boleh memberikan julukan-julukan jarah ya, mencela atau menjarah pada sosok lain kalau dirinya pun bukan siapa-siapa. Tapi sekarang kita pun ya karena kekeliruan itu. Seakan-akan jadi jangan ngaji sama Ustadz Fulan kata. Tidak jelas padahal si orang ini pun yang ngomong ke kita pun nggak jelas gitu. Dan kita percaya-percaya aja kadang. Nah, kalau kita sudah belajar ilmu hadis nggak begitu harusnya. Harusnya cross check dulu. Jangan-jangan si orang ini yang nggak jelas nih, si Fulan ini yang malah hobinya memang mencela ustadz-ustadz gitu. Agar nanti yang ngaji itu pada ustadznya dia aja. Ustadz lain nggak boleh. Banyak yang seperti ini bukan kalau kita katakan oknum tapi kok sekolam gitu. Oknum tapi kok banyak. Nah, ini
rusak gitu yang seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa harus tentang apa, status seorang perawi atau status seorang ustadz, maka yang boleh ngomong yang statusnya minimal sama. Yang lebih rendah nggak mungkin diterima perkataannya, nggak bisa. Nah, penting kita jadinya harusnya masuk akal buat kita gitu. Itulah bagaimana ilmu hadis mengajarkan kepada kita bahwa juga perlu diketahui berbicara tentang kehormatan orang lain atau istilah sekarang yang bahwa kita ingin mentahzir orang lain, ya itu harus dipertanggungjawabkan di depan Allah. Ingat, ya, membicarakan kehormatan orang lain. Ketika antum mentahzir orang lain, itu akan tetap akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Oleh karena itu ahlu hadis pun mereka ya ketika mendoifkan pun mereka biasanya tidak akan ketika mengomentari seorang perawi yang doif mereka tidak berlebihan secukupnya karena mereka tahu ini akan dipertanggungjawabkan di depan Allah dan mereka melakukan menjuluki perawi-perawi doif ini karena kebutuhan. Kalau tidak disebutkan orang-orang akan mengambil hadisnya sehingga mereka pun sesuai dengan hajat. Kalau pernah belajar kaidahnya bahwa dalam kaidah fikih itu mengatakan darurat itu sesuai dengan kadarnya. Jadi nggak boleh melebihi kadar. Seperti makan daging babi nggak bisa melebihi kadar. Kalau sudah kenyang ya sudah berhenti. Jangan sudah kenyang makan terus daging babi karena enak misalkan. Nah, maka ketika kita membicarakan status perawi lain, lihatlah para ulama dahulu mereka pun sesuai kadarnya saja. Makanya di antara seluruh perawi, imam besar yang memberikan julukan kepada para perawi, yang paling lembut itu adalah Imam Bukhari dan beliau tidak pernah mengatakan doif. Beliau punya istilah sendiri yang beliau tidak mau menggunakan istilah yang kayak merusak gitu. Istilah-istilah pendoifan Imam Bukhari itu lembut sekali. Berbeda dengan yang lain secara gamblang doif misalkan matruk. Tapi kalau Imam Bukhari fihi nadhar, perlu ditinjau lagi. Padahal kalau ulama ketika melihat ketika Imam Bukhari mengatakan fihi nadhar, biasanya perawinya udah parah gitu. Padahal beliau cuma mengatakan fihi nadhar, perlu ditinjau ulang. Beliau nggak melemahkan secara gamblang gitu. Terus istilah Imam Bukhari tarokuh, ulama-ulama meninggalkan gitu orang ini. Lihat lembutnya beliau karena beliau tahu. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Dan ingat, membicarakan kehormatan seorang muslim haram. Ya, haram. Nggak boleh kita membicarakan kehormatan seorang muslim dengan mudah. Selama tidak ada yang mendukung kepada hal tersebut, tidak boleh. Hukum asalnya haram. Harus ada hal yang maslahat yang besar, baru kita boleh membicarakan mereka. Kemudian perawi yang selanjutnya, perawi yang syadid. Nah, ini yang sama sekali hadisnya tidak akan diterima. Ifjiddan, ya, atau matruk, atau bahkan faudhu. Nah, dari seorang yang tidak diberikan label itu dilemahkan dengan keras. Jadi, komentarnya udah parah. Nah, julukannya matrukul hadis, wahil hadis, sakit, gitu. Nah, ini sudah dicela dengan parah, gitu. Nah, ini udah nggak bisa dipakai untuk menguatkan hadis doif. Ini udah ditolak sama sekali hadisnya, udah nggak dipakai sama sekali. Udah nggak dipakai sama sekali hadisnya. Kalau yang tadi masih dipakai hadisnya. Oh, ini udah benar ditinggalkan hadisnya, nggak akan dipakai sama sekali. Terus itu tuh berdusta. Muttahim bil kadzib ya, bukan bin kadzib, salah. Ada typo di situ. Jadi dia eh, pernah berbohong gitu kan, atau dituduh berdusta. Kemudian ada yang udah jelas dia adalah pendusta hadis. Nah, kadzdzab, bodho, pedajjal. Nah, ini udah hadis-hadisnya udah nggak dipakai biasanya. Berbeda dengan yang tadi. Kalau kita lihat yang sebelumnya, mereka hanya karena belum jelas hadisnya bagus atau tidak. Tapi kalaupun didoifkan, itu pun doifnya hanya doif mutlak saja, tidak dicela dengan keras. Maka hadis-hadis mereka ini masih bisa dipakai sebagai iktibar atau sebagai nanti untuk menguatkan jalur-jalur yang lain. Kalau yang ini enggak, boleh ditinggalkan sama sekali. Hadis-hadis orang-orang yang seperti ini. Nah, biasanya memang bermasalah.
Kalau lainnya dari sisi orangnya pun bermasalah, baik dari adalahnya dia tidak bertakwa gitu kan, dia jadi pembohong dan lain-lain. Nah, kemudian kita melihat wa ma udhifa lin nabi marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu. Nah, apa yang disarankan kepada nabi adalah hadis yang marfu. Dan disarankan kepada tabi'in adalah hadis yang maqtu. Nah, ini hadis. Nah, sekarang karena kita udah selesai dengan membahas tentang dari sisi hadis itu bisa ditinjau dalam berbagai sisi. Nah, kita sudah lihat hadis dari sisi dia diterima atau ditolak. Gitu. Kemudian sekarang kita melihat hadis dari sisi ini ditinjaukan kepada disandarkan kepada siapa? Ini perkataan Nabi kah, perkataan sahabat kah, atau perkataan tabi'in? Nah, adalah istilah namanya marfu, mauquf, dan maktu. Mauquf nanti dibahasnya. Nah, ini di sini ada marfu dan maktu. Wa ma udhifa lin nabi marfu. Nah, hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Kemudian normal tabi'in huwal maktu. Hadis maktu adalah apa yang disarankan kepada tabi'in atau setelahnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan hadis maktu ini lebih akrab di telinga kita dengan namanya athar. Hadis maktu itu lebih sering kita dengar sebagai athar. Nah, kemudian marfu itu ada yang disebut marfu tasrihan, ada juga marfu hukman. Ya. Ada marfu tasrihan, ada marfu hukman. Nah, marfu tasrihan itu ada yang disebut dengan marfu qauli. Ya, marfu tasrihan itu jelas bahwa Rasulullah berkata demikian. Saya kan qala Rasulullah SAW kata beliau bersabda demikian. Kemudian ada marfu qauli. Ada tadi marfu qauli, ada marfu fi'li. Misalkan mengatakan fa'ala Rasulullah SAW kata Rasulullah berbuat demikian dan demikian. Kemudian ada marfu takriri, yaitu fu'ila bi hadratin Nabi SAW kata wa kata. Jadi para sahabat berbuat di depan Rasulullah langsung. Nah, Rasulullah diam saja. Nah, takriri itu menunjukkan kemubahan ya. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh para sahabat, disaksikan oleh Nabi itu menjadi sunnah, enggak. Kalau takriri atau Rasulullah mengiyakan dalam suatu kasus biasanya itu menjadi mubah. Nah, tentang perbedaan kapan jadi sunnah, kapan jadi mubah, kapan jadi wajib, ilmu hadis nggak bahas itu. Ilmu hadis hanya bilang bahwa ini qauli, ini fi'li, ini takriri. Nah, yang membahas ini kapan jadi sunnah, kapan jadi wajib, kapan jadi mubah, ilmu usul fikih. Sehingga sempat kita bahas kemarin bahwa hadis itu hanya berfokus kepada ini valid atau tidak valid kepada Nabi. Adapun bagaimana memahaminya, maka itu kembali kepada ilmu usul fikih. Jadi ilmu agama ini dijaga oleh dua hal. Ilmu hadis dari sisi validitas, kesahihan beritanya, dan ilmu usul fikih dari sisi kesahihan pemahaman. Ya, jadi belajar ilmu hadis tok itu tidak akan membuat seseorang menjadi paham hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika tidak belajar ilmu usul fikih. Ada juga namanya ilmu marfu wasfi, yaitu kita membahas tentang uh, sifat Rasulullah SAW. Seperti misalnya kan Rasulullah SAW kata asanun nas khuluqa. Misalkan Nabi paling bagus akhlaknya. Nah, ini tentang sifat. Yang ini biasanya kita bahas dari dalam bab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dari Imam Tirmidzi juga memiliki kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Terus ada kitab Asy-Syifa. Ya, ada kitab Asy-Syifa juga tentang karakter-karakter dan sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang disebut marfu hukman. Marfu hukman itu adalah hadis yang tidak sharih berasal dari Nabi, tetapi ada qarinah yang menunjukkan bahwa hadis tersebut berasal dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadisnya itu tidak disandarkan oleh para sahabat. Jadi ini yang menyadarkannya sahabat ya. Jadi sahabat yang mengatakan ini dan itu. Nah, kalau yang hukman ini kita tidak sifat sahabatnya tidak bilang bahwa ini datang dari Nabi. Tapi kita hukumi itu sebagai hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan, nah itu adalah perkataan atau perbuatan sahabat yang bukan ranah ijtihad. Contoh, kalau sahabat berbicara hal gaib, apakah sahabat itu ngarang-ngarang sendiri? Enggak. Pasti sahabat itu pernah mendengar itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau nggak sebutkan. Pasti pernah mendengar, karena hal gaib itu tidak mungkin datang dari ijtihad para sahabat. Para sahabat menghayal misalkan tentang surga begini.
Nggak mungkin. Kalau para sahabat berbicara tentang surga, tentang hari kiamat, tentang neraka, itu pasti mereka pernah mendengarnya dari Nabi. Meskipun para sahabatnya tidak menyatakan bahwa mereka mendengarnya dari Nabi SAW. Sehingga ini disebut kita marfu hukman. Ketika sahabat berbicara tentang hal-hal yang tidak mungkin datang dari dirinya sendiri, maka itu disebut sebagai marfu hukman. Atau para sahabat beribadah dengan tata cara ibadah tertentu yang sahih kepada kita hadisnya, maka nggak mungkin para sahabat tuh bikin tata cara ibadah sendiri. Pasti itu datang dari Nabi SAW. Oleh karena itu dalam madhab Hambali dan juga dalam madhab-madhab yang lain, itu qaulus sahabi atau perkataan sahabi itu hujjah. Perkataan sahabat atau perbuatan sahabat itu bisa menjadi hujjah. Karena dalam masalah ibadah itu nggak mungkin para sahabat ngarang-ngarang sendiri. Gitu. Pasti ada dasarnya dari Nabi SAW. Ini yang menjadikan kalau dalam madhab Ahmad terutama, yang mereka tuh selalu berdalil dengan perbuatan para sahabat. Kalau sahabat berbuat itu, maka dijadikan dalil. Bahwa sahabat perbuatan itu mesti menjadi dalil. Bisa dijadikan dalil gitu. Karena madhab Hambali meyakini bahwa pasti sahabat ini minimal pernah melihat atau mendengar Nabi SAW melakukan demikian. Sehingga mereka pun melakukannya. Tapi tentu ada khilaf dan para ulama lain berpendapat tidak, ada mungkin yang itu dan pembahasannya panjang dalam masalah usul fikih. Di ilmu hadis dari bahas. Nah, Ali radhiyallahu anhu pernah sholat kusuf 3 rakaat, sholat kusuf 3 kali ruku. 3 kali ruku dalam 1 rakaat. Kita kan yang normal kita lakukan itu 2 kali ruku 1 rakaat. Tapi diriwayatkan sahih dari Ali bin Abi Thalib itu 3 kali ruku 1 rakaat. Dan dalam riwayat lain dari sahabat lain ada 4 kali ruku, ada yang 5 kali ruku. Nah ini gimana? Nah maka yang tata cara ibadah seperti ini kan nggak mungkin para sahabat membuat-buat sendiri, maka itu kita nisbatkan sebagai marfu hukman. Sebagai hadis yang marfu tapi dihukumi. Jadi dihukumi marfu, gitu. Dihukumi datang dari Nabi. Tetapi khusus untuk hal gaib, syaratnya adalah bukan para sahabat ini yang hobi baca atau mengambil Israiliyat. Israiliyat ini adalah istilah untuk sumber dari Nasrani dan Yahudi. Disebutnya Israiliyat karena agama Nasrani juga diutus untuk kepada Bani Israel. Ya, jadi Nasrani itu juga diutus kepada Bani Israel. Diutus pada Yahudi ya. Cuman Yahudinya kan memberontak, gak mau. Akhirnya Nabi Isa-nya disalib menurut mereka gitu. Nabi Isa-nya disalib. Padahal bukan. Maka disebutlah Israiliyat, yaitu datang dari Injil atau Taurat atau kisah-kisah dari para robi Yahudi. Nah, kalau para sahabatnya terkenal suka mengambil atau berdiskusi dengan para pendeta Yahudi. Kadang kan di dalam Taurat dan Injil juga ada tentang hal-hal hal yang gaib, kiamat, surga, neraka itu ada di dalam kitab-kitab mereka. Nah, kalau ada seorang sahabat yang mereka terkenal sering atau senang mengambil Israiliyat atau sering berdiskusi dengan, biasanya sumbernya adalah pendeta yang masuk Islam. Jadi mereka pendeta masuk Islam terus kitab-kitab mereka. Nah, sahabat yang ketahuan bahwa mereka mengambil Israiliyat tidak diterima. Ya, karena takut bahwa itu bukan datang dari Nabi, tapi mereka baca dari dari keterangan-keterangan Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian musnadul muttasilu isnadu min rawihi hatsal mustafa wa lam yabin. Nah, inilah istilah hadis musnad adalah hadis yang sanadnya bersambung dari para perawi hingga al-mustafa. Inilah musnad tanpa terputus. Ini khusus. Ini musnad itu adalah istilah untuk hadis yang bersambung sanadnya hingga Nabi SAW. Itu adalah hadis yang musnad. Ya, hadis yang marfu. Jadi hadis musnad itu ada hadis marfu yang bersambung. Karena hadis marfu itu boleh munqati. Boleh kita, jadi setiap yang disandarkan pada Nabi itu hadis marfu meskipun munqati. Meskipun sanadnya terputus. Tapi musnad itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi tapi harus bersambung sanadnya. Nah, itu adalah hadis musnad. Itulah hadis musnad. Gitu. Dan istilah yang lebih sering dipakai itu adalah maksudnya adalah sebuah kitab, istilah lain yang sering dipakai musnad itu adalah hadis, jenis kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. Nah, ini musnad. Jadi musnad seperti contohnya Al-Musnad Ahmad.
gitu yang disusun. Nah, ada juga metode lain dalam penyusunan kitab hadis. Misalkan as-sahih, ada as-sunan al-jami, ada al-musannaf, ada al-mu'jam, dan juga ada susunan-susunan khusus gitu. Jadi al-musnad yang sering lebih kita kenal itu adalah hadis yang eh, tentang metode menyusun hadis, metode menyusun literatur hadis. Nah, ada juga musnad yang dimaksud itu adalah hadis marfu yang bersambung sanadnya. Sekarang kita akan melihat dulu beberapa jenis literatur hadis. Yang pertama itu ada al-musnad, tadi sudah disinggung. Al-musnad itu adalah hadis hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. Itu adalah musnad. Nah, contohnya itu ada al-musnad Ahmad, yang musnad Imam Ahmad, yang judulnya itu al-musnad. Ini berisi sekitar hampir 30.000 hadis dalam berapa puluh jilid ya, lupa. Yang cetakannya Risalah itu yang yang paling bagus itu sekitar 30-an ya. Lupa lah. Sekitar puluhan dan harganya pun lumayan. Nah, ini Musnad Ahmad. Nah, karena itu tidak diragukan lagi madhab Hambali adalah madhab yang paling kuat terhadap pendalilan dari sisi sunnah dan athar sahabat. Karena imamnya sendiri juga adalah ahli hadis. Kemudian ada Musnad At-Tayalisi. Mungkin ada yang baru dengar. Ada juga namanya Musnad At-Tayalisi. Abu Daud atau Yalisi. Tidak Abu Daud. Itu ada Abu Daud penulis Sunan, ada Abu Daud atau Yalisi. Ya. Satu jilid kalau At-Tayalisi nggak banyak. Kemudian ada juga Musnad Al-Humaidi. Ya, Imam Humaidi. Musnad Imam Humaidi. Nah, ada juga istilah lain namanya ada as-sahih. Jadi as-sahih itu adalah kitab hadis yang disusun sedemikian rupa oleh penulisnya sehingga penulisnya berusaha hanya menuliskan hadis yang sahih menurut syarat mereka. Jadi ada syarat-syarat masing-masing. Jadi ada syarat Bukhari Muslim, ada syarat Bukhari, ada syarat Muslim, terus ada syaratnya Imam Ibnu Khuzaimah, syaratnya Ibnu Hibban dan masing-masing ada syaratnya. Nah, contohnya tentu Sahih Bukhari. Nah, kemudian ada Sahih Muslim, dan juga ada Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, Sahih Ibnu Hibban, ada Al-Mustadrak Al-Hakim gitu. Itu juga jenis-jenis kitab sahih. Jenis kitab sahih. Ada juga Al-Jami'. Al-Jami' itu kitab hadis yang mencakup seluruh bab agama dari mulai akidah, hukum, adab, tafsir dan sebagainya. Hukum itu fikih maksudnya ya. Nah, contohnya tentu tadi balik lagi Sahih Bukhari itu ada tipenya jami'. Dari sisi sahih dia sahih, dari sisi cakupan babnya itu adalah jami'. Jadi mencakup seluruh bab. Kemudian ada Sahih Muslim juga jami', dia mencakup seluruhnya gitu. Dan juga jami' Tirmidzi. Ya, jadi para ulama banyak yang menguatkan bahwa Tirmidzi itu adalah jami' Tirmidzi, bukan sunan. Karena sunan itu nanti ada istilahnya. Jami', kenapa Tirmidzi itu lebih cocok disebut jami'? Ya, jadi namanya itu ada Sunan Tirmidzi, ada Jami' Al-Kabir, juga ada Jami' As-Sahih. Nah, itu nama lain untuk Jami' Tirmidzi. Karena kalau antum membaca Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi, maka itu lengkap dari akidah, tafsir semuanya ada. Dalam bahkan ada kitab ilal di ujungnya gitu, ilal shagir. Dalam Jami' Tirmidzi. Nah, kalau Sunan itu hanya hadis hukum. Jadi antum kalau mau cari kitab bahasan akidah di kitab Sunan nggak ada. Karena Sunan itu khusus untuk hukum saja. Ya. Dan seluruh hadisnya marfu. Nah, ini Sunan. Kuncinya adalah hadis marfu saja yang masuk ke situ. Gak ada perkataan sahabat, gak ada perkataan tabi'in, gak masuk ke situ. Contohnya Sunan Abu Dawud. Contohnya Sunan An-Nasa'i. Contohnya Sunan Ibnu Majah. Nah, ini sunan-sunan baru. Dia hanya hadisnya fikih saja. Tafsir nggak ada. Adab nggak ada. Gitu. Fokusnya ke situ. Ke hukum. Bab fikih. Dan khususnya kitabnya bab fikih. Toharoh, sholat, dan lain-lain. Gitu. Ada juga yang disebut dengan musannaf dan muwatta'. Nah, ini adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih. Mencakup hadis yang marfu, mauquf, dan maqtu. Termasuk fatwa-fatwa ulama. Jadi ini lebih lengkap. Nah, contohnya ada Musannaf Ibnu Abdul Razak, ada Musannaf Ibnu Abi Syaibah, nah, dan juga ada Al-Muwatta'.
Imam Malik. Musannaf Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah itu belasan jilid, tebal. Karena cakup mau tuh perkataan sahabat ditulis, perkataan tabi'in ditulis, fatwa-fatwa ulama ditulis. Karena semuanya ditulis gitu. Jadi kalau benar-benar pengen kembali kepada pemahaman sahabat, ya harusnya pernah baca Musannaf Abdul Razak, pernah baca Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Tuh perkataan sahabat itu semua tuh tentang hukum-hukum. Ya, bukan cuma modal kitab yang cuma menukilkan perkataan sahabat, kurang greget. Kalau mau tahu perkataan sahabat plus yang bersanad kepada sahabatnya, ya baca ini. Musannaf Abdul Razak dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya minimal Muwatta Malik lah. Muwatta Malik nggak terlalu tebal, cuma satu jilid. Ya. Ada fatwa-fatwa ulama juga di situ. Nah, ada juga Al-Mu'jam, ya, kitab hadis yang disusun berdasarkan huruf hijaiyah, berdasarkan nama sahabat, guru penulis kitabnya, ataupun selainnya. Yang paling terkenal, 3 set Mu'jam karya Tobroni, ada Mu'jam As-Saghir, ada Mu'jam Al-Ausat, ada Mu'jam Al-Kabir. Semuanya itu dari Al-Imam At-Tobroni rahimahullah ta'ala. Nah, jadi disusun Mu'jam, jadi alif batasa. Nah, gitu. Kan guru saya, misalkan guru misalnya, yang gurunya alif siapa namanya misalnya Adam, tulis. Yang guru namanya Adam. Hadis dari gurunya yang Adam ini siapa? Fulan. Hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Terus yang ba, misalkan dari Bakar, tulis. Seperti itu. Jadi mu'jam. Ada kegunaannya sendiri. Nah, kalau antum nanti masuk ke ilmu takhrij, justru antum akan lebih senang untuk buka mu'jam, buka musnad. Dibanding nanti buka kitab-kitab yang tipe lain, karena itu lebih memudahkan. Nah, ada susunan khusus, jadi susunan khusus ini memang khusus ya. Ada kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab tertentu dalam agama, baik kitab tersebut merupakan kitab yang menyertakan sanad maupun tidak. Ya ringkasannya saja. Nah, termasuk syarah. Yang pertama, sebenarnya Al-Adabul Mufrad, karya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari menuliskan kitab-kitab adab yang bersanad. Di sini ada sanadnya. Itu dalam Adab Al-Mufrad. Contoh lain, misalkan Imam Bukhari juga punya kitab namanya Juz'un fi Raf'il Yadain. Ya, juz. Nah, ini juz ini adalah tipe yang lain. Jadi juz itu benar-benar cuma sepotong gitu. Jadi sepotong pembahasan tentang itu saja. Jadi Imam Bukhari mengatakan ini kitab Juz'un fi Raf'il Yadain tentang angkat tangan dalam sholat. Nah, itu aja. Yang kalau ada mufrad cukup tebal. Kemudian Bulughul Maram. Nah, Bulughul Maram itu tentang hadis-hadis hukum yang dipotong, diringkas ya dari hadis-hadis yang sudah ada. Dan juga ada Fathul Bari. Dan juga ada Fathul Bari. Ini tentang syarah hadis. Gitu. Nah, sekarang kita melihat tentang Kutubus Sittah. Nah, Kutubus Sittah itu Sahih Bukhari yang pertama itu namanya adalah bukan Sahih Bukhari. Nama aslinya adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Jadi ini nama asli Sahih Bukhari ya, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Nah, jadi hanya yang musnad saja yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah yang oleh Al-Imam Bukhari dijamin sebagai sahih. Oleh itu namanya beliau adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Jadi si Jami yang itu hadis sahih tapi harus musnad, yaitu hadis marfu yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Selain itu nggak dijamin sahih oleh beliau. Nggak dijamin sahih. Itu min umuri Rasulillah wa sunanihi wa ayyami. Nah, jadi agak panjang ya namanya Sahih Bukhari itu. Dan Bukhari bukan nama aslinya. Itu adalah nisbat dari Bukhara. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Kemudian jumlah hadisnya sekitar 7.000 dan kalau tidak diulang sekitar 4.000 hadis saja. Jadi ada hadis yang terulang-ulang gitu. Topiknya sama di beberapa tempat. Syarahnya yang paling terkenal tadi Fathul Bari, kemudian ada Umdatul Qari, juga Minhatul Malik Al-Jalil, dan juga ada banyak sekali. Ya dulu saya sempat ngoleksi PDF-nya, itu sampai puluhan, ya 20-30 gitu, tentang syarah ini saja. Banyak PDF-nya. Kemudian Sahih Muslim, nah Sahih Muslim itu nama aslinya itu adalah nama kitabnya Al-Musnad As-Sahih. Ya. Pendek, Al-Musnad As-Sahih. Jadi yang musnad saja. Yang musnad sebenarnya tadi ya, marfu yang bersambung itunya, bersambung sanadnya sampai Rasulullah SAW.
Ya, nama Muslim, ya memang Imam Muslim ya, namanya adalah Imam Al-Hafidz Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisabur. Ya. Kalau Imam Bukhari kunyahnya adalah Abu Abdullah. Jadi kalau ini ada Abul Husain ya, Imam Muslim. Jumlah hadisnya juga sekitar 4.000 kalau tanpa kekurangan. Jadi jumlah hadisnya mirip ya antara Bukhari dan Muslim. Kemudian syarah hadisnya yang terkenal Minhaj ya. Kemudian yang terkenal yang bagus dari ulama kontemporer itu adalah Bahr al-Muhit al-Fajjaj. Nah, ada juga kitab Sunan. Nah, ini Sunan Abu Daud tuh kitabnya memang Sunan saja namanya, As-Sunan. Dan Abu Daud eh, namanya bukan Abu Daud tapi Sulaiman bin Al-Ash'ash bin Ishaq bin Bishir bin Shaddad Al-Ajdi Al-Sijistani. Terkenal dengan Abu Daud. Namanya Sulaiman. Ya, bukan namanya Abu Daud. Dan beliau adalah murid dari Imam Ahmad. Imam Ahmad dan beliau mengikuti madhab gurunya, madhab Imam Ahmad. Ya. Jadi bermadhab itu sudah dari dulu. Ya, justru para ulama salaf itu bermadhab. Ya, jadi baru muncul pengingkaran bermadhab itu ya tadi kontemporer ini. Yang justru tidak ada salafnya. Yang justru tidak ada sunnahnya dari para ulama. Justru para ulama terdahulu dan ulama-ulama yang terus ke sini yang terkenal semuanya bermadhab. Yang tidak ada madhabnya dan tidak ada imamnya justru tidak ada salafnya ya. Itu justru tidak bermadhab itu tidak ada salafnya. Ya, bahkan para sahabat pun bermadhab. Madhab sahabat itu dahulu setelah Rasulullah wafat itu ada sekitar madhabnya Mekah, Ibnu Abbas, madhabnya Madinah, Zaid bin Sabit dari Umar, madhab Kufah, Ibn Mas'ud. Itu tiga madhab di zaman sahabat dahulu. Yang ini ketiga-tiganya itulah yang nanti jadi cikal bakal lahirnya 4 madhab yang kita ikuti sekarang. Jadi kalau antum sempat belajar sejarah fikih itu antum akan tahu tentang itu. Jadi justru sejak dahulu, sejak para sahabat itu bermadhab. Pengingkaran tentang adanya madhab yang mengatakan itu fanatisme baru muncul di zaman sekarang. Di zaman-zaman sekarang. Yang itu justru lebih populer. Nah, itu tidak justru tidak ada salafnya. Tidak bermadhab itu tidak ada salafnya. Dan hadisnya sekitar 5.000. Untuk ini syarah hadisnya ada Aunul Ma'bud, ada Ma'alimus Sunan, juga ada Tahdzib ya karya Ibnu Qayyim, dan juga tentang syarahnya Sunan Abu Daud. Ini ada At-Tirmidzi, yang tadi namanya ada Jami' Tirmidzi, Al-Jami' As-Sahih, dan juga Sunan Tirmidzi dan Jami' Al-Kabir, Al-Jami' Al-Kabir. Nah, sekitar nama aslinya adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Ad-Dhahhak As-Sulami At-Tirmidzi. Jadi At-Tirmidzi itu bukan nama asli ya, itu nisbat. Dan yang lucu itu dulu, jadi kan kami pernah baca dulu kami pernah membacakan Sunan Tirmidzi kepada guru kami, Ustaz Abu Abdullah Suryanji, lengkap ya, full sekitar 3.900 hadis kami bacakan seluruhnya. Menghabiskan waktu 6 hari ya, totalnya 6 hari. Itu pagi siang malam sore, pagi siang sore malam 6 hari lebih. Beliau membawakan cerita yang cukup lucu ya. Jadi kan Imam Tirmidzi itu selalu menghukumi hadisnya setelah itu. Setelah beliau bawakan hadis, beliau bukan hadisnya gitu. Nah, tapi Imam Tirmidzi itu tidak disebut sebagai Imam Tirmidzi di dalam itu. Ketika mengomentari itu qala Abu Isa, qala Abu Isa, qala Abu Isa gitu. Jadi kan bukan qala Tirmidzi, enggak, qala Abu Isa. Nah, kalau ada dalam Sunan Tirmidzi itu qala Abu Isa, nah itu artinya Tirmidzi yang sedang komentar. Pernah kata beliau di salah satu majelis ada yang ini katanya, ada yang nyeletuk. Ini siapa sih Abu Isa katanya. Komentar terus di setiap hadis. Ada dia kan tidak tahu gitu, tidak tahu bahwa Abu Isa itu adalah kunyahnya Imam Tirmidzi gitu. Jadinya lucu kan, ketika dia kan baca gitu terus dalam majelis itu dia akhirnya nyeletuk komentar apa sih siapa sih Abu Isa ini, hadisnya hasan lah, hadisnya sahih lah katanya. Padahal itu yang dimaksud Abu Isa adalah Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Syarahnya ada Tuhfatul Ahwadzi yang cukup terkenal, dan ada Ithafut Talibul Ahwadzi, ini kontemporer dari Syekh Isa Ali Isyubi ya, Ali Adam Ali Isyubi, yang merupakan juga guru dari guru kami. Ini bagus syarah beliau yang kontemporer, salah satunya syarahnya itu bagus beliau. Juga ada untuk syarah-syarah dari mutaqaddimin yang bagus juga. Kemudian Sunan Nasa'i, nah ini disebut dengan As-Sunan As-Sugra
atau disebut dengan al-mujtaba. Al-mujtaba atau al-mujtana. Jadi Imam An-Nasa'i itu punya dua kitab sunan. Ada Sunan Sugro disebut dengan mujtaba. Dan inilah ketika kita memutlakan Sunan Nasa'i maksudnya adalah ini, al-mujtaba. Ya. Dan Imam Nasa'i juga punya namanya kitab Sunan Kubro. Ya, ada Sunan Kubro dan Sunan Sugro itu adalah ringkasan dari Sunan Kubro yang beliau sudah pastikan di sini dominan diisi oleh hadis-hadis yang sahih. Menurut versi beliau tentunya. Itu ya menurut versi beliau. Nah, penulisnya namanya Lalu Ahmad ya. Jadi Imam Nasa'i itu namanya Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bah An-Nasa'i Al-Hafidhul Hadis Syekhul Islam. Nah, jumlah hadisnya sekitar 5.700-an dan syarah hadisnya ada Syarah Imam Suyuti, Hasyiah As-Sindi, terus yang panjang yang tebal itu Zakhiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba. Karya Syekh Ali Adam Al-Itsyibi rahimahullah. Baru meninggal sekitar setahun 2 tahun yang lalu. Kemudian ada As-Sunan, ini Sunan Ibnu Majah itu namanya kayak Abu Daud ya As-Sunan saja. Nah, tulis oleh Muhammad bin Yazid. Jadi Ibnu Majah itu namanya Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini. Abu Abdillah. Sekitar 4.000-an atau 3.500. Nah, biasanya beda tahqiq itu beda jumlahnya ya. Itu makruf. Dan syarahnya ada Hasyiah Sindi, Ta'liq As-Suyuti dan Masyariqul Anwar, Al-Wahajjah wa Matali'ul Athrar. Masih karya Syekh Ali Adam Al-Itsyibi rahimahullah. Itu tentang kitab-kitab hadis. Nah, kita akan masuk dulu bahasan terakhir di sini tentang hadis muttasil, dan untuk mutawatir kita akan pending ke pekan depan insyaallah. Di sini dikatakan wama bisa ikul lirawin muttasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Jadi Syekh Thaha menyatakan di sini hadis yang didengar seorang perawi bersambung sanadnya hingga Mustafa disebut hadis muttasil. Nah, ini definisinya ada kusur, ada kurang gitu. Karena beliau hanya mendefinisikan hadis yang muttasil itu hanya yang bersambung kepada Nabi saja. Sedangkan hadis yang muttasil yang bersambung itu ya bisa saja hadisnya mauquf, bisa saja hadisnya maqtu. Ya, sampai kepada sahabat atau sampai kepada tabi'in saja. Nah, sehingga kalau saya tahu hanya ya sampai Nabi saja. Kalau Syekh Abdul Sattar itu sampai kepada ujung sanadnya. Wa bisa min kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha ya fal muttasil. Jadi sampai ujung sanadnya. Maka ini muttasil. Nah, Syekh Toha tadi hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi. Itu jadi kalau kita lihat Bukhari perawi 1, perawi 2, perawi 3 Nabi. Gitu. Ini baru hadis muttasil versinya Syekh Toha. Baru disebut muttasil. Tapi kalau Syekh Abdul Sattar ini merupakan pendapatnya jumhur ahli hadis. Itu hadis yang bersambung kepada sanadnya ujung sanad baik Nabi maupun sanad Nabi. Ini disebut muttasil. Sanadnya muttasil. Bukhari misalkan perawi 1, perawi 2 sampai ujungnya fulan. Fulan ini ya siapa saja, mau sahabat, itu kan mau tabi'in. Sama saja. Inilah yang kita sebut sebagai hadis yang muttasil. Jadi nanti lawannya adalah munqati ya. Muttasil itu adalah istilah hadis yang bersambung sanadnya. Itu adalah hadis yang muttasil, mau sampai Nabi maupun sampai sahabat, mau sampai tabi'in. Ini yang kita sebut sebagai hadis yang muttasil. Dan lawannya adalah hadis yang munqati, hadis yang terputus sanadnya. Nah, itu nanti hadis munqati ini yang terputus sanadnya itu ada beberapa tipe. Yang akan kita bahas di jenis hadis dhaif di pekan depan insyaallah taala. Ya. Musalsal kita akan juga pending di pekan depan insyaallah. Kita cukupkan dulu sampai sini saja. Ya, barakallahu fikum. Ada tinggal 5 menit. Jadi kita tutup untuk sesi materi. Tafadhol bagi yang mau live. Dan sekarang kita akan buka untuk sesi tanya jawab.